Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 305 munculnya kembali Pulau Es berusia seabad. Lebih dari 100 orang mengepung Jiang Chen, Nangong Wentian, dan Bikilo. Han Yan berdiri di luar lingkaran, menggaruk kepalanya karena khawatir. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Energi Jiang Chen dan Bikilo meningkat ke puncaknya. Jubah hitam Nangong Wentian berkibar kencang tertiup angin, dan dia menggambarkan sosok yang mendominasi. Di sisi lain, lawan mereka terus-menerus memancarkan niat membunuh yang ekstrim, dan bersiap untuk membunuh Jiang Chen dan Bikilo. Saat itu cuaca sangat dingin, tetapi berkat energi Yuan yang dilepaskan oleh semua pendekar hebat ini, es di Pulau Bahagia mulai mencair. Suasananya tegang. Itu adalah situasi di mana kematian sudah pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sulit membayangkan bagaimana Jiang Chen dan Bikilo bisa lolos dari para prajurit kombat Soul di sekitarnya. Mungkin melarikan diri hanyalah angan-angan belaka. Bajingan kecil, hadapi kematianmu. Ye Xiao memimpin, dia menjadi orang pertama yang berlari ke arah Jiang Chen dan menyerangnya. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara ledakan yang sangat keras terdengar di mana-mana di Pulau Bahagia. Diikuti oleh suara keras itu, pulau itu mulai berguncang hebat. Guncangan itu semakin hebat dari waktu ke waktu, dan beberapa bukit di pulau itu bahkan runtuh. Es tebal yang mengelilingi Pulau Bahagia juga mulai retak, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul dari bawahnya. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Lihat, ada sesuatu yang muncul dari lautan yang jauh di kejauhan. Semua orang berteriak kaget, menyebabkan orang-orang melihat jauh ke kejauhan. Perubahan mendadak itu telah menenangkan suasana tegang di pulau itu. Mereka yang bersiap menyerang Jiang Chen telah menghentikan serangan mereka, dan mengalihkan pandangan mereka jauh ke kejauhan. Bahkan Ye Xiao, Sang Guancong, dan Mao Seng yang paling membenci Jiang Chen telah menghentikan serangan mereka. Menurut pendapat mereka, Jiang Chen pasti akan mati, jadi mereka mulai memperhatikan dengan saksama perubahan yang terjadi di lautan. Gelombang laut yang mengamuk kemarin menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan sekarang, seluruh Pulau Bahagia berguncang. Es tebal di lautan retak dan hancur, dan kemunculan sesuatu yang tidak diketahui di kejauhan telah menarik perhatian orang banyak. Jiang Chen dan Bikilo juga melihat ke kejauhan. Apa yang mereka lihat adalah sebuah benda raksasa yang muncul dari lautan. Benda itu telah muncul di permukaan lautan, memberi mereka sedikit gambaran tentang benda itu. Objek itu berjarak setidaknya 100 km dari mereka. Namun, karena penampakannya, seluruh Pulau Bahagia, yang terletak 100 km jauhnya, berguncang hebat. Lihat, apa itu? Sungguh menakjubkan. Tampak seperti gletser. Tidak, ini sebuah pulau, Pulau Es. Ya Tuhan, sebuah pulau es muncul dari dasar laut, ini menakjubkan. Sepertinya badai tadi malam disebabkan oleh pulau es ini. Tapi, aku penasaran apa sebenarnya itu. Setengah dari pulau itu muncul di atas permukaan laut. Banyak orang dapat dengan mudah mengenalinya sebagai sebuah pulau yang ditutupi es. Pulau Es. Itu adalah Pulau Es. Akhirnya muncul kembali. Ye Xiao dari Sekte Pedang Myriad tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya saat mengetahui bahwa itu adalah Pulau Es. Sebagai seorang pejuang jiwa tempur, dia benar-benar kehilangan kendali emosi karena pulau itu. Apa? Itu Pulau Es. Bagaimana mungkin? Pulau Es muncul kembali setelah seabad. Haha, alangkah beruntungnya, ini adalah keberuntungan besar bagi kita. Ya Tuhan, Pulau Es telah muncul kembali. Sudah 100 tahun berlalu, dan akhirnya muncul kembali. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan besar seperti ini. Semua orang yang hadir tercengang. Pulau Es kini telah muncul sepenuhnya, dan mengapung di lautan, bermandikan sinar matahari yang cerah. Sungguh menakjubkan. Jadi, harta karun besar benar-benar muncul. Telinga si kuning besar berdiri tegak, dan matanya berbinar. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Pulau Es ini adalah harta karun yang luar biasa. Sepertinya Pulau Es ini muncul 100 tahun yang lalu. Cahaya keraguan muncul di mata Jiang Chen. Dia sangat peka terhadap waktu 100 tahun yang lalu. Apapun yang tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu mungkin semuanya terkait dengannya. Haha, Pulau Es telah muncul kembali. Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. Sang Guancong tertawa terbahak-bahak. Dialah orang pertama yang mulai terbang menuju Pulau Es. Mereka yang membenci Jiang Chen sampai ke akar-akarnya telah melupakannya sepenuhnya, mereka hanya menyingkirkannya, lalu mereka segera mulai terbang menuju Pulau Es. Chen kecil, Pulau Es lebih menarik daripada membunuhmu, mereka baru saja membuangmu. Han Yan terbang ke arah Jiang Chen, ekspresi keheranan terlihat di wajahnya. Haha, nggak ngangka kali ini kita bakal ketemu harta karun. Nangong Wentian tertawa. Ia tiba di samping Jiang Chen dan berkata, Saudara Jiang, terima kasih atas 9 pil pemulihan jiwa, mereka menyelamatkan hidupku.
Saudara Nangong, kata-katamu terlalu baik, akulah yang harus berterima kasih padamu karena telah menolongku kali ini. Perkenalkan, mereka berdua adalah saudaraku, Han Yan dan Bikielo. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Baiklah, mulai sekarang kita semua akan menjadi saudara. Selain itu, tidak perlu memanggilku kakak Nangong, cukup kakak Nan saja. Nangong Wentian adalah orang yang berani dan terus terang. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Jiang Chen dan Han Yan, itulah sebabnya dia bersedia berteman dengan mereka. Baiklah. Kakak Nan, ayo kita lihat pulau es itu. Setelah mengatakan itu, tubuh Jiang Chen berubah menjadi jejak cahaya saat ia mulai terbang menuju pulau es. Seorang prajurit jiwa tempur sangat cepat, mereka menempuh jarak 100 km dalam sekejap mata. Haha, pulau es ini telah muncul kembali. Aku, Sang Guancong, akan mendapatkan kesempatan terakhirku. Dengan ini, aku akan dapat menerobos ke ranah Raja Tempur dalam waktu singkat. Sang Guancong adalah orang pertama yang mendekati pulau es. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia segera berlari ke pulau itu. Pada saat yang sama, semua prajurit jiwa tempur lainnya juga terbang menuju pulau es. Di benua timur, legenda tentang pulau es berasal dari 100 tahun yang lalu, dan kemunculannya kembali setelah 100 tahun membuat semua prajurit gelisah. Bang, bang, bang. Namun sayang, saat para prajurit Combat Soul mendekati pulau es, tiba-tiba muncul penghalang berwarna putih keperakan dan menghantam mereka semua. Bahkan ada yang menjerit kesakitan karena ia terbang terlalu cepat dan mengalami serangan balik hebat setelah bertabrakan dengan penghalang tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa masuk? Merasakan mati rasa di lengannya karena serangan balik, Sang Guancong terkejut. Pulau es belum sepenuhnya terbuka, kita tidak bisa masuk sekarang. Kata singa emas. Sepertinya kita harus menunggunya. Seseorang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat bahwa bahkan para prajurit jiwa tempur pun terdorong mundur, para prajurit inti ilahi yang dengan gembira terbang ke pulau es segera berhenti terbang. Saat ini, pulau es dikelilingi oleh banyak prajurit yang melayang di langit. Masing-masing dari mereka menatap pulau es dengan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang melihat keindahan yang luar biasa. Apa sebenarnya pulau es ini? Mengapa mereka semua begitu tergila-gila padanya? Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saya pernah mendengar tentang pulau es. Pulau itu pernah muncul sekitar 100 tahun yang lalu, dan menyebabkan keributan besar. Namun, karena saya tumbuh di Sekte Hitam, saya tidak tahu banyak tentang apapun di benua timur selain Provinsi Qi. Kata Han Yan. Aku tidak menyangka saudara Jiang Chen tidak tahu tentang legenda pulau es. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seorang pria tiba-tiba muncul di samping Jiang Chen dengan cara yang menyeramkan. Jiang Chen berbalik dan melihat seorang pria tua kurus. Itu adalah Pak Tua Lingsan. Tolong beri kami pencerahan. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Pak Tua Lingsan. Kesannya terhadap lelaki tua ini cukup baik, karena lelaki tua itu pernah menolongnya sebelumnya. 100 tahun yang lalu, juga di lautan, sebuah pulau es tiba-tiba muncul dan menimbulkan keributan besar. Banyak prajurit dari benua timur memasuki pulau itu, dan menurut legenda, mereka yang memasuki pulau itu, selama keberuntungan mereka tidak terlalu buruk, kebanyakan dari mereka memperoleh keuntungan besar. Kaisar dinasti Martial Saint saat ini adalah salah satu orang yang memasuki pulau es 100 tahun yang lalu. Dia masih muda saat itu, tetapi ketika dia kembali dari pulau itu, kultivasinya melonjak, dan dia bukan seorang prajurit Combat King yang luar biasa. Kata Pak Tua Lingsan. Apa? Kaisar dinasti Martial Saint berhasil mencapai ranah Combat King setelah kembali dari pulau es. Tidak heran kemunculan pulau itu membuat mereka semua menjadi gila. Tapi aku penasaran, apa yang ada di pulau itu? Apakah senior pernah memasuki pulau itu sebelumnya? Han Yan bertanya. Usiaku baru 80 tahun ini, aku bahkan belum lahir 100 tahun yang lalu. Karena itu, aku belum pernah ke pulau itu sebelumnya. Namun, aku tidak menyangka akan melihat pulau es muncul kembali saat aku masih hidup. Pak Tua Lingsan berkata sambil tertawa. Namun, kemunculan kembali pulau es pasti akan menimbulkan kegemparan besar di seluruh benua timur. Saya yakin, tidak lama setelah ini, banyak negara adikuasa dari benua timur akan mengirim orang-orang mereka ke sini, termasuk dinasti Martial Saint dan Istana Martial. Tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu, apakah ada hubungannya denganku? Mengapa pulau es ini memberiku perasaan yang familiar? Aku bisa merasakan sesuatu di pulau itu memanggilku. Jiang Chen mengerutkan kening. Entah mengapa, pulau es ini memiliki daya tarik misterius baginya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di pulau itu. Sepertinya itu adalah pulau harta karun yang sangat besar, aku harus memeriksanya. Aku sangat beruntung, aku pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tak terbayangkan jika aku memasuki pulau itu. Dengan senyum nakal di wajahnya, Nangong Wentian berkata dengan sikap narsis. Tuan Blissful masih hilang sejak tadi malam. Apakah ada bahaya yang mengancamnya? Jiang Chen bertanya.
Jangan khawatir, dia adalah ikan Golden Glory. Selain itu, dengan kekuatannya, tidak akan ada kecelakaan yang menimpanya di lautan. Pak Tua Ling San berkata. Dia sangat percaya pada Guru Blissful. Wah! Tepat pada saat ini, suara ledakan keras terdengar dari pulau es. Setelah itu, jejak cahaya keluar dari pulau itu dengan sangat cepat. Seorang prajurit inti ilahi dengan tangan yang gesit menangkap jejak cahaya. Ketika dia mengetahui apa yang ada di telapak tangannya, dia langsung berteriak kaget, "Ya Tuhan! Itu pil pemulihan bumi. Pil pemulihan bumi yang 100% efektif." Teriakannya membuat orang banyak gempar. Sebuah pil pemulihan bumi baru saja keluar dari pulau es. Ini seperti uang yang jatuh dari langit. Bang, bang, bang. Setelah itu, banyak suara ledakan keras terdengar dari pulau es, dan jejak cahaya memenuhi langit dalam sekejap. Tidak seorang pun bisa tetap tenang setelah menyaksikan ini.